Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke Erik Erikson bagian yang kedua. Masih ingat ya, di bagian pertama bahwa Erikson ini membagi ada 8 tahap perkembangan kepribadian. Kalau Freud, dia hanya membagi sampai usia genital remaja, tapi kalau Erikson ini membaginya terus dilanjutkan sampai usia lanjut. Di mana di setiap tahapannya menurut Erikson itu ada elemen yang berlawanan, yang namanya sintonik, ya, elemen yang harmonis, sama elemen yang distonik, yang mengganggu. Ya, setiap tahap ini ada sintoniknya, ada distoniknya. Ini juga ada sintoniknya, ini juga ada distoniknya. Itu seterusnya. Dan ketika sintoniknya ini lebih dominan daripada distonik, maka itu yang memunculkan basic strength, kekuatan dasar dari kolom di sini. Sedangkan kalau distoniknya itu lebih dominan daripada sintoniknya, maka itu akan muncul patologi inti yang ada di kolom di sebelah paling ujung kanan. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari tahap yang pertama, yaitu masa bayi 0 sampai 1 tahun, basic trust versus basic mistrust, ya, dimana ini adalah masa fase yang kalau menurut gue disebut fase oral, ya, di mana anak belajar untuk mempercayai dunia ini, dia melihat apakah dunia ini bisa dipercaya atau mengancam bagi kehidupannya. Dimana pada masa-masa ini anak harus belajar mempercayai bahwa dunia ini bisa menerima dia. Namun tidak perlu menghilangkan rasa ketidakpercayaan atau rasa kecurigaannya itu, karena ternyata nanti juga ada manfaatnya. Rasa ketidakpercayaan atau kecurigaan itu asalkan tidak dominan. Nah, karena itu peran yang paling penting itu adalah peran dan kualitas dari seorang ibu. Karena kita tahu kan di fase-fase oral, kalau masih ingat yang disampaikan Freud, itu adalah fase anak suka menggunakan mulutnya untuk menghisap air susu ibu dan sebagainya. Itu adalah fase di mana ibu harus berperan, menyayangi anak, memeluk anak. Nah, itu adalah fase-fase penting untuk menanamkan trust, kepercayaan kepada seorang anak. Nah, namun demikian, basic mistrust atau kecurigaan atau ketidakpercayaan itu tidak perlu dihilangkan, karena ternyata ada manfaatnya juga untuk memunculkan basic strength, kekuatan dasar. Jadi basic strength itu selalu harus ada dua-duanya, tetapi yang sintoniknya harus lebih dominan daripada distoniknya. Nah, apa manfaat dari basic mistrust atau kecurigaan atau ketidakpercayaan itu pada anak ini supaya tidak mudah ketipu, teman-teman, ya. Bayangin kalau kita ini orang yang terus percaya sesuatu, penipu-penipu bahagia, ya, senang sekali kita menipu kita dengan gampang karena kita nggak ada kecurigaan sama sekali. Padahal dunia juga tidak setulus-tulus itu, nggak semulus-mulus itu, teman-teman. Tetap perlu rasa curiga, asal jangan terlalu dominan, nanti jadi parno, ya, curigaan terus gitu. Tapi ini harus basic trust-nya nih harus lebih dominan. Sehingga dengan demikian akan muncul apa? Hope, ada muncul harapan, ya. Anak bisa melihat, oh ternyata dunia ini masih bisa menerima saya. Lebih ada harapan, walaupun tidak 100%, tetap ada basic mistrust-nya, tetap ada hal yang perlu dicurigai sehingga nggak tertipu. Tapi tetap harapannya itu ada, karena yang bisa dipercaya itu lebih besar daripada yang tidak dipercaya. Sebaliknya, kalau distoniknya lebih dominan, rasa kecurigaannya, parnonya lebih gede, lebih besar daripada basic trust-nya, maka akan muncul penarikan diri. Ya, karena dia merasa dunia ini begitu kejam, dia nggak bisa percaya sama dunia ini. Udah saya sembunyi, saya menarik diri saja. Itu dalam masa bayi itu sudah ada rasa itu, walaupun mungkin tidak terwujud dalam kata-kata. Nah, apakah muncul kekuatan dasar basic strength yang memunculkan harapan, atau sebaliknya malah muncul patologi inti, ya, patologi penarikan diri kalau distoniknya lebih dominan? Ini akan menentukan di tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah autonomi versus shame doubt, atau otonomi berlawanan dengan rasa malu-malu, ragu-ragu. Dimana nih usia 1-3 tahun, fase anal, teman-teman, kalau masih ingat, fase anal dari kata anus, di mana anak belajar itu, ya, yang namanya toilet training dan sebagainya. Itu adalah anak belajar yang namanya kemandirian, ya, belajar menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri. Karena itu juga tentu ada larangan-larangan, dan tugas anak di sini dia harus bisa menyelesaikan masa kemandiriannya itu, ya. Tapi dia harus memperkecil perasaan malu atau ragu-ragunya. Jadi harus tetap lebih dominan tadi, sintoniknya, otonominya itu.
Nah, orang tua di sini dalam mengasuh anak itu harus memberikan kesempatan, ruang gerak pada anak supaya dia bisa mandiri. Kalau sedikit-sedikit dilarang, ya dia nggak akan mandiri. Tapi kalau diberi kesempatan begitu ya, tapi tetap jangan dihilangkan, larangannya tetap ada, tapi jangan dominan gitu ya. Istilahnya tegas, namun toleran. Tetap ada ketegasan, kalau enggak ya anak ngompol di mana-mana kan bahaya gitu ya. Ada ketegasan tapi toleran gitu ya. Jangan sekali ngompol langsung dihajar habis-habisan. Nah, di situ anak jadi takut, jadi ragu-ragu, jadi malu, dia nggak muncul kemandiriannya. Nah, basic strength-nya di sini akan muncul ketika anak itu punya otonomi ya, dominan, tapi tetap ada sedikit shame and doubt tadi, karena tetap ada larangan-larangan walaupun tidak dominan. Manfaatnya apa? Adanya rasa malu itu atau ragu-ragu itu supaya anak itu ya nggak berlebihan gitu ya, nggak manja. Terus kalau anak nggak pernah dilarang tuh, bayangin teman-teman, bisa buang kotoran di mana-mana, itu kan mengerikan sekali begitu ya. Jadi memang itu tetap diperlukan supaya anak itu muncul kemauan, karena dia tahu saya bisa mandiri, saya otonomi, walaupun dia mulai tahu juga ada batasan-batasan, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, tapi nggak terlalu dominan larangannya, tetap kemandiriannya lebih kuat sehingga anak muncul kemauan, ya, willing, kemauan. Oh ya, aku mau untuk bertindak lebih jauh. Sebaliknya, kalau distoniknya lebih dominan, lebih banyak tadi larangan-larangan yang keras, salah belajar dan sebagainya, maka akan muncul tekanan. Ya, ini patologi intinya adalah muncul rasa tertekan. Gitu. Nah, apakah ada basic strength, kemauan, atau sebaliknya patologi yang inti yang muncul tekanan, ini akan mempengaruhi tahap berikutnya lagi yang di atasnya yang disebut inisiatif versus guilt, ya, inisiatif versus kesalahan, atau bisa juga mungkin rasa bersalah seperti itu. Nah, krisis psikososialnya di sini usianya 3-6 tahun, kalau teman-teman ingat itu menurut Freud fasenya disebut palik, ya, di mana anak belajar untuk mengenali identitasnya, kelaminnya, fungsi-fungsinya dia sesuai jenis kelaminnya itu harus bagaimana dan sebagainya. Dan di situ anak mulai belajar untuk berinisiatif gitu ya, supaya dia enggak takut salah gitu ya, tapi belajar untuk memunculkan inisiatifnya dia gitu. Nah, di sini orang tua yang berperan dan juga saudara-saudaranya juga mungkin mulai ikut berperan, ya, keluarga, untuk mendorong anak itu berani berkreasi, berinisiatif, muncul kreativitas, ya, anak mulai suka nyoret-nyoret gambar di sana sini, buat mainan ditabrakkan di sana, dicoba meluncur ke sana ke sini dan sebagainya, bereksperimen, tumpuk gelas pecah gelasnya dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa gitu ya, kan itu munculkan kreativitas, tapi ya bukan berarti dibiarin terus gitu ya, tetap ya kita harus beritahu kalau ini salah dan sebagainya. Nah, memang itu bisa memunculkan kesadaran bahwa itu suatu kesalahan, ada muncul rasa bersalah, nggak apa-apa juga, jangan dihilangkan gitu ya, jangan dihilangkan, tetapi tetap biarkan inisiatifnya ini harus lebih dominan. Nah, menurut Erikson, rangkaian kata-kata itu memegang peranan yang kuat. Kita pakai kata-kata apa waktu menegur anak, gitu ya? Kalau kita pakai kata-kata yang positif, saya anak mecahkan gelas, kita ngomong, ayo, nggak boleh ya, ini pecah gelasnya ini sayang ya. Kalau pecah gelas gini, papa mama harus beli lagi ya, tapi nggak apa-apa, udah kamu mainan tapi hati-hati ya, jangan mecahkan gelas lagi, silakan tetap main nggak apa-apa tapi hati-hati. Nah, itu artinya masih memberi kesempatan anak untuk berinisiatif, jangan sebaliknya gitu, pecahin gelas langsung dihajar, dihabisin, dasar anak nggak tahu diri, kamu ya anak ini kamu nggak punya masa depan, habis masa depanmu sedikit-sedikit pecahin gelas. Nah, kata-kata kita yang kasar ini kayak mengutuk inilah yang membuat anak takut untuk berinisiatif. Tapi kalau tadi kita beritahu jangan gitu lagi, tapi kalau gini terpaksa papa mama harus beli lagi, kamu tapi itu nggak apa-apa, tetap boleh mainan, tapi hati-hati ya, mungkin anaknya nangis sebentar, ada rasa bersalah, tapi tetap inisiatifnya lebih dominan. Nah, ketika sintoniknya, inisiatifnya ini lebih dominan daripada rasa bersalahnya, maka akan muncul tujuan, ya. Nah, tetap distonik, rasa bersalah itu tetap diperlukan, jangan dihilangkan sama sekali, karena itu akan memunculkan kewaspadaan. Kita bisa bayangin, kalau anak itu penuh inisiatif, nggak ada distonik, nggak ada rasa
bersalah kesalahannya, wah itu bisa bahaya. Anak bisa pengen jadi Superman, jadi Batman karena anak-anak dia loncat dari jendela gitu ya, dia loncat dari jendela nggak ada rasa bersalah, itu bahaya sekali. Karena itu tetap penuh rasa bersalah teman-teman. Untuk apa? Untuk memunculkan tujuan yang lebih realistis, yang lebih baik. Tetap ada kewaspadaan ya dengan rasa bersalah itu, tapi jangan hilangkan inisiatif kreativitas, itu penting. Sebaliknya, anak yang dipenuhi kesalahan, rasa bersalah daripada inisiatifnya itu akan merasa terhambat. Dia akan muncul hambatan, jadi nggak berani untuk berinisiatif dalam melakukan hal-hal tertentu. Nah, baik itu kekuatan dasar maupun patologi inti, tujuan atau sebaliknya hambatan, kembali itu akan berdampak ke tahap berikutnya, tahap perkembangan berikutnya yaitu industri versus inferiority, kerajinan versus rendah diri. Ini ada di usia laten ya, tahap laten masa anak-anak SD gitu, 6 sampai 12 tahun kalau menurut Freud dan diteruskan oleh Erikson, di mana anak-anak ini belajar untuk rajin gitu. Dia mulai merasakan keberhasilan, prestasi-prestasi, ya kan suka kan SD itu mulai ada lomba-lomba dan sebagainya, itu kan anak-anak usia sekolah dasar gitu ya. Dia mulai merasakan keberhasilan, dia mulai pengen belajar, dia belajar gitu ya. Tapi kalau anak yang tidak bisa belajar dengan rajin, maka akan muncul yang namanya rendah diri, karena dia berarti akan kalah produktif ya, kalah dibandingkan teman-teman lain gitu, karena dia tidak seberhasil teman-teman lain. Nah, itu tahap perkembangan ini dia tugasnya adalah memunculkan kemampuan untuk rajin, untuk bekerja keras, industri ya, dan menghindari rasa rendah diri yang terlalu berlebihan. Tentu lingkungan sekitar, termasuk sekolah, ini nggak cuma keluarga, kalau di fase-fase ini sekolah, peran guru, teman-teman di kelasnya, di sekolahnya itu mulai ikut ambil pengaruh, ambil peran yang cukup kuat, itu akan menunjang apakah anak itu akan jadi anak yang rajin dalam mempelajari banyak hal dan memberikan perbandingan yang secukupnya, atau sebaliknya anaknya jadi rendah diri. Misalnya ada orang tua atau guru di sekolah yang terus membandingkan secara berlebihan pada anak, sehingga anak itu merasa aku ini memang bodoh. Dia dibanding-banding, kamu nggak kayak teman-temanmu, kamu ini memang anak paling nakal, paling bodoh, anak yang tidak tahu diri. Terus dia dikata-katain seperti itu, dibanding-bandingkan sama teman-temannya, atau di rumah dibandingin lagi sama orang tuanya, sama kamu nggak kayak kakak-kakakmu dan sebagainya. Anak itu akan merasa rendah diri, sehingga dia jadi nggak produktif, nggak rajin. Nah, kekuatan dasar itu akan muncul, basic strength itu akan muncul teman-teman ketika tadi tetap ada sintonik lebih dominan daripada distonik. Distoniknya di sini rendah diri. Ternyata rendah diri itu tetap diperlukan walaupun jangan sampai dominan. Kenapa? Karena anak rajin gitu ya, anaknya rajin, tapi dia kemudian tidak punya rasa rendah diri sama sekali nih, hilang rasa rendah dirinya, khawatirnya lama-lama sombong. Kalau udah sombong, makanya dia akan kehilangan motivasi belajarnya, karena dia nggak ada rasa mindernya sama sekali. Itu ternyata menurut Erikson itu tetap perlu sedikit rasa minder, rasa rendah diri itu perlu supaya orang itu tetap mau belajar, nggak sombong. Sehingga muncul basic strength yang namanya kompeten, karena orang itu mau belajar, dia mengalami oh ya masih ada yang kurang, aku masih kalah, aku masih nggak sehebat temanku atau kakakku, nggak apa-apa asal jangan dominan. Itu membuat kita belajar lagi, akhirnya muncul rasa kompeten. Ya, sebaliknya kalau distoniknya atau rendah dirinya lebih dominan, muncul patologi inti, yaitu menolak perubahan, nggak berani karena teman-temannya sangat aktif rajin, sedangkan dia rendah diri, dia nolak perubahan, jadi penakut, jadi lemah, dia sudah gini aja, dia nggak berani menghadapi perubahan-perubahan. Nah, entah dia menjadi kompeten, basic strength, atau sebaliknya ada anak yang terpaksa mengalami patologi inti atau menolak perubahan, itu akan mempengaruhi tahap berikutnya, yaitu identity versus identity confusion, ya, identitas versus kebingungan identitas. Ini adalah masa-masa remaja, ya, di mana masa-masa ini kan tentunya adalah masa-masa orang mulai berpetualang, ya, mencari identitas dirinya, gitu ya. Dan mulai menguji identifikasi di masa kecilnya itu seperti apa, masih cocok enggak, dan apakah dukungan dari sekitar ini cukup, lingkungan sosial ini cukup untuk mencapai identitas dirinya. Nah, muncul juga pertentangan di masa ini antara anak dengan orang tua dan juga lingkungan sosial, ya. Tentu di sini biasanya
Masa remaja masih ingat, itu masa di mana anak lebih dekat dengan teman sebaya daripada dengan orang tua, sehingga bisa muncul yang namanya peran ganda. Ini agak repot, ini harus diminimalkan itu peran ganda. Satu sisi dia harus jadi anak yang manis sesuai tuntutan orang tua, sementara mungkin teman-temannya mempengaruhi dia, udahlah jangan terlalu sok alim, ayo kamu berani gitu ya, diajari nakal gitu ya. Nanti akhirnya anak itu jadi punya peran ganda gitu. Ini agak repot. Nah, tugas di sini adalah bagaimana dia mencapai satu identitas pribadi menghindari peran ganda. Karena itu perlu sekali bahwa kelompok teman sebaya dan juga orang tua ini saling mendukung untuk membentuk identitas yang sebenarnya. Nah, kelompok teman sebaya itu perlu mendapat edukasi dari guru di sekolah. Sedangkan orang tua juga perlu mendapat pembinaan dari parenting, supaya orang tua itu dalam membina remaja itu jangan otoriter, karena anak remaja juga perlu pergaulan dengan teman sebaya, sehingga akhirnya ketemu, tidak jadi peran ganda, tapi satu peran tunggal, utuh, sesuai antara tuntutan orang tua sama teman-teman sebaya ini ketemu, akhirnya ada titik temunya. Nah, ini yang sehat gitu. Nah, basic strength-nya di sini, teman-teman, kekuatan dasarnya itu kalau atau dia memunculkan sintoniknya, identitinya, tapi tetap ada sedikit identity confusion, ya tadi ada sedikit peran ganda gitu, setelah melalui beberapa kebingungan gitu ya, itu bisa memunculkan yang namanya kesetiaan terhadap satu nilai dan cita-cita. Karena kalau dengan dia adanya kejelasan identitas dan dia pernah merasakan, oh iya aku pernah ada rasa ditentang sama orang tua, tapi sedikit ya, jangan terlalu dominan dan sebagainya, maka dia akan lebih menghargai nilai dari suatu cita-citanya, itu akan lebih dihargai, akan muncul kesetiaan. Sebaliknya bagi anak-anak yang distoniknya atau kebingungannya lebih dominan daripada sistoniknya gitu, maka akan mengalami penyangkalan peran, dan situ akan muncul bentuknya rasa kurang percaya diri atau pemberontakan. Dia menyangkal perannya dan dia akan muncul inferiority dan ingin memberontak gitu. Karena dia merasa aku loh seharusnya nggak seperti ini, kenapa aku disuruh jadi seperti ini gitu. Jadi dia menyangkali perannya, karena tadi peran ganda jadi kacau. Nah, apakah dia muncul kesetiaan atau muncul penyangkalan peran, itu akan mempengaruhi tahap berikutnya lagi, yaitu tahap intimacy versus isolation, ya, keintiman isolasi. Ini tahap usia sudah dewasa, di mana mereka mulai tidak lagi ke arah teman-teman sebaya, tapi mulai selektif, memilih orang-orang tertentu yang sepaham dengan dia mau intim hanya dengan beberapa orang tertentu, ya. Makanya kita lihat orang dewasa itu nggak main royokan berbondong-bondong kayak anak-anak remaja, tapi dia harusnya lebih mandiri. Ada orang dewasa yang masih suka royokan, berarti cara berpikirnya seperti remaja gitu ya. Nah, individu ini kurang mampu jalur relasi dengan baik, sementara ikatan dengan teman sebaya juga sudah mulai longgar, maka ini akan muncul yang namanya isolasi diri. Nah, ini yang distoniknya, isolasi diri. Kalau orang nggak berhasil mencapai relasi yang intim dengan orang lain, sedangkan ikatan di rombongan berbondong-bondong dengan teman sebaya itu sudah semakin longgar, maka dia akan menutup diri, mengisolasi diri. Nah, tugas perkembangannya di sini harus seminimal mungkin isolasi dirinya, dan peran sahabat atau pasangan seksual, ya kalau intimasinya dengan pasangan seksual, ini adalah harus bisa mengembangkan keintiman yang baik, namun juga tetap membiarkan ada sedikit rasa terisolasi, itu tetap perlu juga sih, rasa terisolasi untuk mempertahankan identitas pribadinya sehingga tidak kehilangan jati diri. Ternyata perlu. Ada saatnya orang dewasa itu pun tetap perlu menyendiri, itu tetap ada baiknya. Kalau enggak, ingat ya, masih ingat konsep-konsep teori-teori cinta yang kita pelajari sebelumnya, ya, cinta itu enggak memaksakan, dan cinta itu tetap harus menjadi pribadi kita masing-masing. Nah, basic strength-nya teman-teman, kalau ada sedikit rasa isolasi, itu tentunya yang dominan intimasinya, tapi ada sedikit rasa isolasi, maka itu akan muncul cinta yang produktif, seperti yang sudah ditemukan dalam penemu sebelumnya. Sebaliknya, kalau yang distoniknya, rasa isolasinya malah lebih kuat, lebih dominan daripada intimasinya, maka akan muncul eksklusivitas, yang nggak bisa bergaul, yang mengisolir diri sendiri, eksklusif. Nah, ini akan berdampak lagi, apakah munculnya itu cinta atau eksklusivitas, berdampak di tahap berikutnya, generativity versus stagnation, yaitu krisis psikososial teman-teman di usia
dewasa. Kalau tadi dewasanya dewasa awal, kalau ini dewasa tengah. Ya, ini dewasa tengah, umur 40 sampai 65 tahun ya seusiaan saya gitu ya. Ini puncak perkembangan ya, karena karir seseorang kan mulai usia-usia seperti ini ya, 40 sampai 65 ini kebutuhannya adalah dia mau membimbing generasi-generasi selanjutnya, baik itu anak kandung, tapi bisa juga nggak anak kandung, tapi ya anak-anak generasi berikutnya, anak buah ya, kalau di perusahaan itu anak buah, makanya ada regenerasi kepemimpinan di dalam suatu organisasi perusahaan, family business, atau yang lainnya, anak generasi yang lebih muda dari dia itu ada keinginan untuk membimbing di tahap-tahap seperti ini. Jadi tugas yang dia capai itu adalah membimbing generasi muda dan seminimal mungkin untuk self-absorption atau tidak berbuat apa-apa sehingga muncul stagnasi. Ingat, ini kan dipengaruhi tahap sebelumnya. Kalau tahap-tahap sebelumnya dia eksklusif, nggak muncul cinta, otomatis orang yang nggak cinta, dia kan nggak peduli sama generasi berikutnya, kan dia nggak cinta kok, gitu ya. Dia eksklusif, maka dia akan cenderung menyerap hanya untuk dirinya sendiri, apa-apa hanya untuk dirinya sendiri, nggak mau berbuat apa-apa, muncul stagnasi. Ada juga orang-orang dewasa yang egois, gitu ya, yang mau stagnasi, tidak ingin membangun generasi muda yang ada di bawahnya. Nah, kekuatan dasarnya atau basic strength-nya tentu kalau orang itu lebih dominan ke generativity-nya, menurunkan atau membimbing anak muda daripada stagnasi, self-absorption, egois gitu. Namun self-absorption gitu ya, itu tetap sedikit perlu diperlukan ya. Jangan semuanya untuk orang lain terus, tapi kadang untuk diri sendiri selfish itu ada perlunya juga teman-teman ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kreativitas kembali dalam membiayai kan. Teman-teman untuk membimbing anak-anak muda ini kan perlu biaya gitu. Tentu kita perlu kreativitas. Enggak cuma membiayai, cuma membimbing itu juga caranya juga enggak gampang membimbing anak-anak muda generasi berikutnya. Di situ kadang kita tuh perlu sedikit self-absorption, tetap kadang perlu juga sedikit egois supaya kita ini di-recharge gitu ya, di-charge kembali memunculkan kreativitas sehingga akhirnya muncul kepedulian. Basic strength-nya ini kepedulian kepada generasi berikutnya, bukan cuma terus ngasih, tapi ada saatnya kita juga perlu recharge supaya kita bisa ngasih lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya stagnasinya lebih dominan, maka akan muncul yang namanya penolakan, alias dia nggak peduli sama generasi muda, dia nggak peduli pada generasi-generasi di bawahnya, bahkan terhadap masyarakat sekitar juga ada. Nah, apakah yang muncul nih basic strength yang bisa memunculkan kepedulian atau sebaliknya muncul patologi inti penolakan, itu akan mempengaruhi tahap yang terakhir, integrity versus despair ya. Ini adalah krisis sosial di masa lansia, di mana di masa-masa orang harusnya mulai terintegrasi dari seluruh pribadinya, dari masa balita sampai dewasa ini mulai diintegrasikan. Tugasnya di usia senja ini adalah mencapai integritas itu, menerima hidupnya, merasa puas, siap menghadapi kematian, dan berupaya menghilangkan putus asa. Jangan di masa sudah mau meninggal, sudah usia lanjut, masih putus asa, kecewa, kenapa ya aku kok dulu nggak begini, kenapa dulu aku nggak begitu, kecewa dengan kehidupan masa lalunya yang belum sempat dia lakukan di tahap-tahap sebelumnya. Dan itu sering kan dialami. Orang yang kelihatannya sukses dari sisi keuangan kaya raya pun mau meninggal itu masih banyak kekecewaan. Ya habis waktuku hanya untuk bisnis, untuk kerja. Aku nggak punya cukup waktu untuk istri, untuk anak-anakku. Sekarang mereka menjauhi aku. Sekarang setelah aku tua, ya hidupku terasa sepi walaupun secara ekonomi berkelimpahan. Karena aku tidak pernah membagikan cinta yang sebenarnya yang produktif ke keluargaku. Nah, akhirnya muncul tadi despair, putus asa di masa-masa lansia. Kasihan kan kalau sudah seperti ini. Nah, basic strength itu diperlukan, muncul ketika integrity ya, distoniknya ini lebih kuat daripada distoniknya. Distonic integrity-nya lebih kuat daripada despair-nya, distoniknya ya. Tapi despair ini tetap perlu, keputusasaan tetap perlu. Supaya apa? Dengan adanya despair, ada rasa putus asa, orang itu akan mencapai kematangan. Karena ada pengalaman yang berharga. Despair itu kan dia dapat dari pengalaman-pengalaman. Oh perlu kok, ada sedikit putus asa itu perlu. Ada beberapa kegagalan-kegagalan yang diingat sampai tua itu perlu. Supaya apa? Muncul kebijaksanaan.
Orang kalau terus sukses, integrity, terus itu ya bagus gitu ya. Tapi nggak ada despair-nya sama sekali, yang nggak muncul kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu yang akan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Tidak hanya menceritakan kesuksesan terus, tapi juga ada kegagalannya. Seperti minggu lalu kita pernah belajar tentang Pak Ciputra. Ternyata Pak Ciputra juga pernah mengalami sedikit kegagalan di dalam pengasuhan anaknya, tetapi ternyata dia mengubah pola pikirnya dan sikapnya setelah berkonsultasi dengan psikolog di Amerika. Nah, ini baik teman-teman, tetap perlu ada sedikit despair, jangan dominan. Sedikit despair, integritinya lebih dominan sehingga muncul kebijaksanaan. Sebaliknya kalau despair-nya terlalu dominan daripada integritinya, akan muncul penghinaan. Lansia yang selalu menganggap anak-anak muda itu apa itu, orang muda itu nggak berjuang, nggak berharga, boros, glamor dan sebagainya, cuma menghina anak-anak muda tanpa memberikan hal-hal yang bermanfaat bijaksana bagi anak-anak muda. Ya karena apa? Hidupnya penuh dengan keputusasaan, kecewa, kepahitan. Nah, kasihan itu yang mau meninggal hidupnya masih seperti itu. Oke teman-teman, ini 8 tahap. Nanti kalian bisa pelajari lagi lebih detail. Semoga melalui perkuliahan ini kita belajar ya. Entah teman-teman sampai di tahap mana ini sekarang ya. Mungkin tahap remaja ya, atau mulai memasuki dewasa awal sebentar lagi. Nah, silakan kita ikuti tahapan perkembangan itu. Ada krisis-krisis setiap tahapan. Semoga kita bisa mencapai sintoniknya. Jangan sampai terlalu didominan oleh distoniknya. Terima kasih. Selamat mempelajari dan selamat berkembang.